Lembur? Hai kamu semua, mungkin ada yang sering lembur saat bekerja, dan mungkin banyak juga yang mengalami hal-hal misteri saat lembur malam, seperti yang dialami Fahri malam ini di kantor saat lembur kerja, dan terjadi kejutan pas di jam 10 malam. Terlihat Fahri, 25 sedang bekerja di tengah gelapnya ruangan kantor yang cukup lebar dan terdiri dari beberapa meja di mana hanya mejanya saja yang menyala karena berhadapan langsung dengan sebuah laptop. Fahri terlihat serius mengerjakan pekerjaannya, di mana dirinya dibantu oleh lampu belajar sebagai penerang. Namun dari arah kanan tepat di barisan pertama meja kantor yang lain, lampu dari meja tersebut menyala seketika. Fahri, kok nyala sih? Apa konslet ya? Fahri makin dalam memperhatikan lampu tersebut, yang menyita perhatiannya dan membuatnya ingin beranjak dari tempat duduk, untuk mencoba mendekati namun saat mencoba berdiri, lampu pun padam kembali. Fahri, konslet sih ini. Aduh kebiasaan sih enggak dicabut sebelum pulang. Fahri kembali ke layar laptop dan sedikit heran mengapa layarnya laptopnya menghitam. Dan semakin diperhatikan ada sosok dari pantulan kanan layar laptopnya. Fahri coba memperhatikan dan menengok ke arah pantulan itu berasal namun sayangnya tidak ada apapun di sana. Celingak-celinguk ke arah layar dan belakang. Fahri ngomong sendiri, enggak ada apa-apa, apa gue ngantuk ya? Udah mulai ikutan konslet juga nih laptop. Fahri kembali menyalakan laptopnya. Saat menunggu laptopnya menyala, Fahri berinisiatif mengambil tumbler yang ada di samping laptop untuk mengurangi rasa kantuknya sampai saat tangannya ingin meraih. Secara cepat tumbler itu bergeser sedikit menjauh dari tangan Fahri yang ingin mengambil. Tangan kiri perlahan meraih tumbler dengan rasa was-was, hingga akhirnya tergapai namun dari arah belakang pundak Fahri ditepuk oleh seorang pria yang membuatnya kaget. Jadi kagetan gitu kamu Ri, ucap Pak Aris. Habisnya Bapak main nepuk aja, kan saya jadi kaget Pak. Kata Fahri. Lagian kamu fokus banget kerjanya. Ujar Pak Aris, terdiam sejenak. Tumben udah jam 10 lewat masih di kantor. Kan ini bukan jam lembur, Ri? Emang bukan Pak, cuman besok kan. Saya mau ambil libur biar enggak diganggu di rumah, makanya saya kerjain di kantor aja sekalian, ujar Fahri. Iya sih, tapi kan kamu tahu sendiri. Pak Aris menjawab. Ri udah jam berapa? Kamu enggak takut emangnya? Pak Aris diam sejenak. Lagian kerjain di rumah aja sih, kan lebih enak enggak diganggu. Enggak diganggu sama siapa Pak? Tanya Fahri. Sama penghuni sinilah, kayak baru kerja setahun aja. Udah tahu kan rumornya di atas jam 10 malam. Kata Pak Aris. Tahu sih Pak. Cuma nanggung dikit lagi Pak. 15 menitan lagilah ini juga udah mau beres-beres kok, ujar Fahri. Ya terserahlah, yang penting udah dibilangin kan, ntar kalau ada apa-apa jangan salahin saya ya. Kata Pak Aris. Pak Aris pergi meninggalkan Fahri sendiri. Fahri kembali ke layar laptopnya sambil mengeluh mengapa laptopnya mati dan berinisiatif untuk pergi ke toilet. Pakai acara laptop mati lagi, jadi bikin lama kan? Cuci muka dulu deh baru beres-beres. Fahri berdiri dan mencoba merenggangkan beberapa otot lengannya sembari bersiap berjalan menuju toilet kantor.
Fahri masuk ke dalam sebuah toilet yang terang di mana ada 2 wastafel dan di belakangnya ada beberapa bilik untuk buang air besar. Fahri menatap cermin dan beberapa kali mencuci mukanya agar lebih segar, hingga dia sedikit terkejut saat melihat di cermin ada pantulan Pak Aris yang habis keluar dari bilik toilet serta menghampiri di sebelahnya. "Lah Pak Aris bukannya udah pulang?" ucap Fahri. "Pulang? Tas saya aja masih ada di ruangan. Ini baru mau beres-beres," kata Pak Aris heran. Fahri tercengang. "Tadi kan Bapak sendiri yang ke meja saya pamitan. Ketemu kamu aja baru di toilet, kapan saya pamitnya?" ujar Pak Aris. Fahri negesin lagi, "Beneran Pak, ada sekitar 15 menit yang lalu Bapak izin pulang tadi udah bawa tas." "Masa saya bohong? Kebanyakan kerja kamu. Udah deh istirahat aja di rumah. Entar sakit lagi," kata Pak Aris. Pak Aris meninggalkan Fahri yang masih berpikir dan heran dengan siapa tadi dirinya mengobrol saat di mejanya. Raut wajah bingung Fahri seakan tak bisa disembunyikan. Di lorong kantor, seakan masih menjadi pertanyaan besar di otak Fahri yang membuatnya berpikir. Sambil berjalan menuju ke ruangan kantor terkhusus mengarah ke mejanya, namun sialnya dirinya dikejutkan dengan sesuatu yang lebih tak masuk akal lagi, saat sebagian tubuhnya keluar dari tikungan kantor dan berhadapan langsung dengan sosok dirinya yang lain, yang sama persis duduk dan mengerjakan hal serupa dengan apa yang telah dilakukannya tadi namun terlihat lebih pucat. Fahri kaget. "Lah kok ada gue di situ?" Fahri makin dalam memperhatikan sampai sosok yang menyerupainya, secara cepat membalas dengan tatapan menyeringai yang membuat Fahri mundur, dan bersembunyi sementara dengan penuh ketakutan dan rasa cemas. "Aduh gimana nih? Kenapa harus malam ini sih dikerjainnya?" ujar Fahri. Fahri kembali mencuri pandang ke arah sosok yang menyerupai dirinya. Namun yang membuatnya makin bertambah cemas, di mana Pak Aris dari jarak yang tak jauh mulai menghampiri sosok tersebut, dan seolah sedang membuat percakan. Fahri bersembunyi, "Please jangan ditegur Pak Aris, itu tuh bukan saya tapi penunggu kantor." Akhirnya Fahri kembali memberanikan diri untuk melihat langsung, akan tetapi baik Pak Aris maupun sosok tersebut sudah tak ada dan kosong meninggalkan meja yang satu-satunya menyala dalam kegelapan. Fahri heran. Hilang. Dari arah belakang, ada tangan menempuk pundak Fahri dan mengagetkan dirinya. Rupanya itu adalah Nanang, 25 seorang office boy yang tak sengaja menegur sebelum dirinya pulang. Nanang menepuk pundak Fahri dari belakang. "Mas Fahri kenapa kaget begitu? Kayak abis lihat hantu." Fahri kaget. "Ye, Mas Nanang main nepuk aja ya, saya kaget dong." "Nanang, habisnya saya lihat Mas Fahri ngedep-ngedep di sini, makanya saya kagetin aja." Fahri memperhatikan Nanang dari ujung kaki sampai ke atas. Nanang heran. "Kenapa Mas?" Nanang diam sejenak. "Nanang, oh, bener kan abis lihat penunggu sini?" "Hehehe, udah sekarang Mas Fahri pulang aja, kalau entar-entaran makin bahaya loh." "Saya aja udah mau pulang nih." "Fahri, iya Mas ini mau ke meja dan beres-beres dulu." "Nanang, lagian udah tahu kalau di lantai ini enggak boleh lembur lewat jam 10. Mas Fahri masih kerja aja." "Fahri, iya tahu saya Mas. Cuma tadi nanggung aja, ya udah Mas saya ke meja dulu."
Nanang, "Ya udah Mas, saya ke bawah dulu ya." Fahri pun bergegas menuju meja kantornya meninggalkan Nanang yang bergegas ke arah lift kantor. Fahri terlihat buru-buru memasukkan beberapa berkas dan perlengkapan ke dalam tasnya untuk segera pulang. Fahri ngedumel, sial banget, mau nyantai di rumah aja harus berhadapan dengan hantu dulu di kantor. Karena saking terburu-burunya salah satu barang Fahri terjatuh ke lantai. Fahri langsung mengambil barang tersebut namun semua menjadi hening ketika tahu bahwa barang itu terjatuh di samping sosok kaki tanpa alas apapun dan terlihat pucat. Fahri panik, kenapa harus gue sih yang kena beginian? Fahri perlahan mengambil barang tersebut namun pandangannya tak lepas dari dua buah kaki yang tak bergerak itu. Dengan cemas dan rasa takut, Fahri perlahan memberanikan untuk berdiri ke atas. Dan ternyata tak ada apapun. Fahri langsung menutup layar laptopnya namun tak disangka sosok perempuan dengan mata dan hidung saja seakan sedang mengintip membuat Fahri amat sangat terkejut sampai terjungkal ke belakang. Fahri kaget sekaligus ketakutan. Fahri langsung menutup dan membungkus badannya seraya ketakutan tak berani melihat apapun. Tak beberapa lama, Fahri mencoba melihat situasi dan lagi-lagi tak ada apapun. Tanpa pikir panjang, Fahri langsung kembali mengemas barang-barangnya. Saat sedang merapikan beberapa barang-barangnya, HP Fahri bergetar pertanda pesan masuk, dari Pak Aris. "Ri, kamu kan masih di atas? Sekalian ambilin CHARGER laptop saya dong di ruangan. Enggak dikunci kok. Tolong ya, penting banget karena besok ada meeting pagi-pagi sekali. Saya tunggu di bawah ya." Fahri yang semakin cemas dicampur dengan rasa kesal sedikit terlihat terpaksa menuruti perintah atasannya. "Fahri, pakai acara suruh ngambil charger lagi. Nih atasan enggak tahu kali ya kalau gue panik mau pulang." Fahri pun kembali mengemas barangnya dengan cepat dan pergi menuju ruangan Pak Aris. Fahri berjalan cepat menuju ruangan Pak Aris. Dan saat masuk, Fahri kembali dikejutkan dengan sosok Pak Aris yang membelakangi dirinya dan sedang menghadap ke laptop sehingga hanya cahaya dari laptoplah yang menerangi ruangan tersebut. Fahri kaget. Masa sih Pak Aris ngerjain gue? Mentang-mentang gue lagi takut. Apa dia sekongkol sama si Nanang ya? Bodoh amat yang penting pulang. Saat tangan Fahri menjangkau charger laptop yang terpisah tersebut, sebuah notifikasi pesan masuk di layar HP Fahri. Notifikasi pesan masuk dari Pak Aris. "Buruan Ri, saya nunggu di bawah ini sendirian." Fahri kemudian terburu-buru mengambil charger laptop dengan cemas seraya meminta izin dengan sosok Pak Aris yang ada di depannya. "Fahri, numpang, izin ya, saya enggak ganggu kok, ini juga udah mau pulang." Sosok hantu yang menyerupai Pak Aris bergumam, Fahri tak sengaja menengok ke arah sosok Pak Aris dan didapatinya Pak Aris menoleh dan memberiak senyum seringai serupa dengan sosok kembarannya Fahri yang ia lihat di mejanya tadi. Fahri panik keluar dari ruangan tersebut dan berlari menuju ke lift. Terlihat wajah Fahri yang berkeringat dan cemas sambil berlari tergesa-gesa menuju ke ruang depan lift. Fahri sampai di ruang depan lift kemudian terburu-buru menekan tombol ke bawah sambil melihat layar lift yang semakin turun menuju ke lantainya. Fahri tergesa-gesa, "Ayo dong liftnya cepetan." Layar lift pun akhirnya sampai. Lift terbuka dan ada satu orang lelaki biasa, 40 tahun,
yang tak dikenal Fahri berdiri terdiam. Fahri tak memperhatikan hal tersebut dan kemudian langsung masuk ke dalam lift dengan perasaan yang mulai cooling down. Fahri langsung memencet tombol lantai 1. Fahri merasa lega sejenak karena sudah berhasil keluar dari ruangan tersebut. Namun perasaan cemasnya muncul seketika saat merasa bahwa lelaki yang ada di belakangnya ini bukan manusia. Dengan BACKGROUND lelaki tua tersebut, Fahri merem melek ketakutan. Ayo dong. Please ayo. Tak lama lift berhenti di lantai 5 dan saat pintu lift terbuka, dua perempuan, 23 tahun, asik berbincang di depan pintu lift, namun salah satunya terhenti seketika ketika masuk dan melihat ke arah Fahri. Namun sebaliknya Fahri terlihat lega karena dirinya tak lagi harus hanya berdua dengan lelaki tersebut. Fahri yang tenang memperhatikan satu orang perempuan yang kini terlihat cemas dan berbisik-bisik dengan teman perempuannya. Fahri dalam hati, ini cewek kenapa lagi ya? Kok sekarang dia yang cemas sih? Aneh deh. Salah satu perempuan tersebut memencet tombol lift ke arah lantai 2, sehingga dirinya tidak turun di lantai yang sama dengan Fahri. Sesampainya di lantai 2, dan pintu terbuka, kedua perempuan itu bergegas pergi keluar, dan Fahri hanya bisa menyaksikan mereka pergi. Namun yang anehnya ialah Fahri melihat ada satu perempuan lagi yang keluar dari lift yang ditumpanginya. Fahri kemudian tertegun, dan kembali cemas seraya pintu lift hampir menutup sempurna, dan salah satu dari kedua perempuan itu menoleh sedikit ke belakang memberikan isyarat untuk segera keluar. Fahri yang tahu isyarat tersebut, kemudian langsung memencet tombol keluar. Namun lift tetap menurun ke bawah dan lelaki yang di belakangnya seolah kakinya terangkat naik dan mulai mendekati Fahri dari arah belakang. Fahri yang makin cemas pun berteriak. Fahri teriak, "Tolong! Lampu padam!" Di area lobi kantor terlihat Pak Aris dan Nanang mencoba membangunkan Fahri yang pingsan. Fahri pun perlahan membuka mata. "Pak Aris, kamu enggak kenapa-kenapa, Ri?" "Fahri, cuma sedikit pusing aja, Pak. Sebenarnya ada apa ya, Pak?" "Pak Aris, kamu tuh pingsan tadi di lift, makanya digotong sama saya dan Nanang ke sini." "Nanang?" "Iya. Lagian Mas Fahri udah dibilang suruh hati-hatikan kalau lembur lewat jam 10 masih dipaksain aja sih." Fahri perlahan sadar dan tak lama sebuah pesan masuk menggetarkan HP Fahri. Notifikasi pesan masuk dari Pak Aris. "Ri, chargernya enggak usah lah. Saya langsung pulang aja sama Nanang. Besok pagi-pagi banget aja saya nitip ke Nanang. Kamu langsung pulang ya, bahaya soalnya." Seketika Fahri cemas dan tertegun berusaha mengangkat kepalanya melihat keras sosok Pak Aris dan Nanang. "Pak Aris sosok hantu? Udah sadar atau udah tahu?" Fahri mengangkat kepalanya dan melihat Pak Aris dan Nanang yang memberikan senyuman menyeringai yang menyeramkan. "Lampu padam. Jangan lupa like dan subscribe ya bosku."